Nah, intinya gue tidak punya cerita yang kalau para pembicara kan dulu gue miskin, terus gue bangkit dan akhirnya menang gitu kan. Dulu gue dari keluarga yang wah sulit, wah akhirnya ceritanya. Terus ya Allah, ini gue mau cerita apa ya gitu. Kayaknya gue nggak punya cerita yang jatuhnya gitu. Disitulah kayaknya doa gue dikabulkan. Saya ingat intinya dia bilang begini, ente udah miskin ya, gara-gara hutang. Iya, ini lagi pusing nih gue bilang. Terus ya sudah, mau tahu nggak caranya bagaimana? Lu miskinkan diri lo lagi. Gue udah miskin nih, minus 2M. Terus gue konsultasi, lu miskinkan diri lo lagi, dia bilang begitu. Terus gue pengen cerita, ada saat dimana ternyata gue tuh pernah hampir mau bunuh diri juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Sekarang saya ada di kawasan ini, namanya daerah Cinangneng. Nah, ini kita datang ke atas gunung karena mau ketemu sama, biasanya kalau di atas gunung banyak pertapa zaman dulu kan. Nah, di sini kita akan bertemu dengan seseorang ya, teman-teman semuanya. Beliau ini punya punya usaha air yang besar gitu ya. Se-Indonesia ya, Pak ya? Bahkan beberapa negara. Beberapa negara nih. Air yang pertama, kedua lagi buka startup juga. Ketiga juga usaha juga konstruksi bangunan juga. Nah ini ternyata itu diawali dengan sesuatu hal yang tentunya juga ya mungkin unfortunate lah. Nah perlu kita dengar nih. Apalagi yang sekarang sedang digagas adalah beliau sedang membangun ini apa istilahnya nih, pesantren ya. Pesantren yang mungkin teman-teman juga bisa ikut serta di sini. Langsung aja kita ketemu dengan Coach Andika. Assalamualaikum Coach. Waalaikumsalam. Waduh. Nih, sebelumnya tentunya juga banyak teman-teman mungkin yang belum pernah dengar ceritanya nih Coach ya, gitu ya. Banyak, siapalah saya ya kan. Awalnya Coach. Yes. Dulunya bisa sampai begini apa dengan jalan yang mulus? Atau ada cobaan dulu? Apa mungkin punya metode untuk menyempurnakan jalan bisa sampai akhirnya bisa. Ini pasti karena kebanyakan duit ini ya, sampai bikin pesantren, bikin masjid segala macam ini kan karena kebanyakan profit nih kan gitu. Kebanyakan untung ya. Kebanyakan untung. Khair, jadi gue background dokter bro. Oh sebenarnya dokter? Gue dokter. Dokter apa tuh? Dokter umum. Umum? Bini dokter, ya kan? Kamu istri dokter nih jadi? Bini gue dokter, bokap nyokap dokter, adik dokter, keluarga istri dokter, dokter galo-galo lah. Galo-galo, Palembang Galo. Palembang Galo. Palembang lagi kayaknya dia. Sesama korban wong gitu Galo gitu. Gitu Galo. Jadi gue dokter, cuman memang semenjak sumpah dokter, gue sumpah belum pernah praktek bro. Jadi dokter tanda kutip murtad. Lulusnya dokter? Lulus dokter gue, sumpah dokter gitu kan. Terus ya gue lebih suka jadi seorang pengusaha. Ya kan, gue jadi pedagang, saudagar, belajar bisnis. Nah, akhirnya gue bisnis lah macem-macem. Gue jualan ya apalah pokoknya gitu ya. Jualan gorengan, jualan handphone, jualan pulsa. Akhirnya gue masuk ke dunia bisnis sampai akhirnya ada sebuah project bro. Ada sebuah project di Papua, IT. Nah, project IT ini tahun 2010-an. Kan waktu itu ya gue jadi trainer, jadi coach gitu lah ya. Udah mulai dipercaya lah sama sebagian orang gitu. Ada project saudara gue di Papua, gue bolak-balik ke sana ngeliat projectnya real. Wow, tanda tangan Menteri Keuangan dan seterusnya. Tahun 2010? 2010. Jadi gue ketemu jenderal abal-abal ternyata gitu ya. Tanda tangan kop suratnya kementerian. Pas gue cek gue ke sono, semua it was real lah gitu. Dan gue di bagian disuruh nyari investors gitu untuk membiayai awal biasa gitu kan. Bisnis apa itu? Bangun ini IT di Papua. IT di komunikasi. Papua. Gitu. Nah, ternyata bodong, bro. Iya loh. Jadi bodong, gue udah ngumpulin waktu 2 minggu karena gue punya link link gitu loh, orang percaya. Ini ada project bro, gini. 2 miliar waktu itu, tahun 2010. 2 miliar 2010 gua kumpulin, ternyata zong gitu kan. Ternyata prank gitu. Maksudnya hilang itu orangnya? Apa gimana? Akhirnya penjara. Oh penjara dia? Cuma ternyata project bodong. Jadi ternyata itu hanya seorang agen asuransi yang ngejar target, tapi dia punya sindikat
dan beberapa kabupaten korbannya. Jadi ada beberapa kabupaten gitu. Kok bisa sampai ke tadi Kak? Nah, itu ada sepupu gua yang memang ahli IT. Dia dapat project itu gitu lah. Oh. Nah, sepupu gua minta bantuan untuk cariin investors, ya udah gua cariin. Disitulah gua ambruk juga. Karena itu 2 miliar itu yang ganti berarti apa gimana? Gue yang ganti. Oh. Which is sebenarnya gue korban juga kan. Cuman kan lu kebayang dong. Kan yang ngajak ya? Iya, and then orang lu harus nagih-nagih gitu kan, gedor-gedor. Gue bayar. Which is teman-teman gue kan ada yang dokter lah ini dan seterusnya. Ya, it was waktu itu ya kayaknya waktu paling ya, punya utang ya gitu kan, tau lah, dikejar-kejar. Dari ngutang dong? Iya. Waduh, 2 miliar ya 2010, lumayan juga tuh 2 miliar 2010 tuh ya value-nya bisa 3-4 kali lipat dari segitu tuh sekarang saat ini. Yes, exactly. Dan lucunya gue waktu itu jadi inget, jadi pas zaman gue koas dokter muda gitu ya, di bagian forensik ngurusin mayat itu, langsung gue teringat. Jadi gue gitu lagi bedah mayat, ini agak horor ceritanya. Itu luka tembak di sini bro, orang bunuh diri. Bercandanya bau darah banget ya kalau dokter ya. Dan itu angkanya 2 miliar. Maksudnya? Jadi kok pas gue inget, apa nih? Jadi maksud gue pengen cerita, ada saat dimana ternyata gue tuh pernah hampir mau bunuh diri juga. Loh? Gue ingat ketika waktu itu di forensik, ingat kejadian itu, ini kejadian persis nih. Dia bunuh diri gara-gara hutang 2 miliar. Betul. Terus sekarang kok gue yang hutang 2 miliar? Udah mulai refleks ya waktu. Udah mulai, waduh, apa gue cari pistol nih. Oh. Iya kan? Ya otak gue kan itu kan, kalau di kalut kan ide-ide setan ini kan juas visu dulinas kan. Iya benar. Bunuh diri lo, itu ada bro. Oh. Capek bro dikejar-kejar bro. Miliar. Dikejarnya udah sampai gimana tuh? Iya digedor-gedor lalu balikin utangnya ini itu kan ya kayak debt collector gitu ya? Iya seperti itu. Keluarga gimana tuh? Bokap nyokap gua nggak tahu. Nggak tahu? Bokap gua nyokap gua sekarang udah tahu tapi kan? Udah tahu. Setelah ya sudah clear gitu ya. Ya istri gua ya jadi ya bener-bener makan istri gua tuh kalau misalnya gua makan alhamdulillah masih bisa makan nasi sama telur pakai kecap gitu. Dan bini gue itu nasi sama ya telur itu dibuat gue gitu. Jadi nasi sama kerupuk aja sama kecap gitu. Ya Allah. Gue pernah di level itu gitu. Masya Allah. Ya alhamdulillah qadarullah. Dan lucunya bro, gue ngeliat muka lu lucu terus sih pelawak gitu. Sekarang gue justru bersyukur ada momentum itu justru. Itu berapa tahun tapi saya ngelewatin itu? Ya tahun 2010 sampai 2013 itu gua fase ditagih-tagih kan. Nah 2013 itu gua ketemu bisnis air tadi yang cerita. Ya kan, bisnis air yang bikin rindu gitu kan. Nah itu ya. Kangen water. Awalnya bagaimana tuh sampai akhirnya ketemu sama si Kangen Water ini? Tapi sebenarnya kemarin udah sempat ada proses bayar kan mereka ke sana kan? Sebelum gue ketemu bisnis Kang Water nggak mampu gue kan trainer ya kecil-kecil lah gitu. Gue trainer dibayar ya kedua M itu kan 2.000 juta bro, betul deh. Oh iya benar. Lo kalau ada duit 10 juta aja masih ada 1.990 juta lagi gitu. Which is gede banget gitu. Jadi ya berat lah. Gue nyoba bisnis kan nggak langsung sukses juga ya. Ya berat, lumayan di sini itu dan seterusnya sampai ketemu akhirnya Kangen Water ya alhamdulillah jalan Allah bisa melunasi itu ya, dan bahkan ya akhirnya inilah pesantren dan seterusnya. Gitu. Itu momennya bagaimana? Ibaratnya kok sampai kan dia menemukan ke bisnis air ini siapa? Diajak siapa atau juga ada teman gua. Jadi gua waktu itu lu kenal Ustadz Andre Raditya nggak bro? Andre Raditya nasi Jumat Sijum. Iya di Sijum nah sedekah Sijum ya. Betul. Jadi gue banyak belajar lah sama guru-guru gitu kan, Ustadz Mansur misalnya.
Nah, Ustadz Andrea Aditya ini juga salah satu sahabat aneh, terus dia juga ustadz, guru saya. Saya tanya, bro, ya curhat lah lagi hutang dan seterusnya gitu. Ya which is dia juga waktu itu lagi masalah hutang, gua nggak tahu, cuman karena yang namanya ustadz gitu ya. Tapi saya ingat intinya dia bilang begini, ente udah miskin gara-gara hutang. Iya, ini lagi pusing nih, gue bilang. Terus ya sudah, mau tahu nggak caranya bagaimana? Lu miskinkan diri lo lagi. Gue udah miskin nih, minus 2M. Terus gue konsultasi, lu miskinkan diri lo lagi, dia bilang begitu. Kenapa bisa begitu? Maksud Allah gimana? Maksud metodenya gitu, gimana nih? Ternyata dia bilang, miskinkan diri jalan Allah. Oh, oke, so gue harus ngapain? Berbagi, sedekah, dia ngajarin ilmu berbagi. Di situ lagi, karena apa ya, benar-benar oke, kayaknya emang gue punya penghasilan berapapun 2 miliar tuh masih 2.000 juta tuh kayaknya banyak banget. Gue butuh keajaiban gitu. Yang gue belajar sama Ustadz Yusuf Mansur, sampai Mas Ipo, pokoknya yang the power of giving lah, bahasa-bahasa gitu ya, ilmu-ilmu waktu itu. Ya udah gue lakukan. Gue nggak tahu mau bisnis apa, pokoknya ada duit, dar, pokoknya itu kayaknya fase dimana brutal lah gue berbaginya gitu. Padahal lagi nggak punya duit juga. Ada saudara datang, dia butuh apa, Umi, ada, aneh inget banget tinggal 2 juta lah waktu itu punya. Udah, keluarga butuh, ada saudara yang nggak pernah datang puluhan tahun, dia butuh duit, kasih. Pokoknya ada kesempatan, kasih. Nah, tampaknya janji Allah itu tidak pernah ingkar kan, gitu kan. Nah, mulai datang peluang-peluang usaha. Saya kangen water. Wah, ini nih, dari Jepang ini itu gue pelajari. Oh oke, gue sikat. Gitu. Jadi, akhirnya sampai sebesar sekarang nih. Alhamdulillah, atas izin Allah. Jadi tentunya polanya di luar dari pola manusia nih. Jadi justru pada saat kita lagi nggak punya, malah disitulah kita diuji untuk ngasih yang kita punya ya. Betul. Kalau lu udah miskin ya sudah, lu butuh keajaiban kan. Miskinkan diri lu aja di jalan Allah, tapi ini juga tanda kutip ya. Ya artinya kan tolong agama Allah ini dan seterusnya, dan it works for me, it's sangat-sangat bekerja, dan here we are now gitu. Ya alhamdulillah gitu. Dan fase yang sangat ajaib banget yang berasanya tuh pas kapan? Apa pas Kangen Water tiba-tiba hit banget, atau ada something yang bukan ini kayaknya kok secepat ini progresnya, apa grow-nya atau gimana? Kalau aku memang melihatnya gini sih, dan ini kan hikmah yang akhirnya aku dapatkan setelah kejadian itu terjadi gitu. Ternyata memang Allah ini indah skenarionya. Jadi gua dokter gitu kan, terus gua tinggalkan dunia kedokteran, gua belajar jualan apa juga gua jual gitu kan. Terus gue jadi trainer, gue jadi motivator lah, public speaker, jadi business coach gitu, keliling kota dan seterusnya. Nah, kenapa tadi gue bilang justru gue bersyukur kena hutang 2 miliar. Kenapa? Tahu nggak? Ternyata ini gue merasa ini kayak doa yang terkabulkan, hutang 2 miliar itu. Pernah doa gitu? Nah, doanya secara tidak langsung. Jadi gini, dulu tuh karena ya bokap nyokap gue dokter. Kaya raya enggak, tapi maksudnya ada lah gitu ya. Dokter umum, gue dokter jantung sih nyokap gue gitu. Tapi ya kita bukan keluarga kaya yang gimana gitu ya. Kalau itu masih belajar juga, nyokap gue masih ambil spesialisasi. Nah intinya gue tidak punya cerita yang kalau para pembicara kan dulu gue miskin, terus gue bangkit dan akhirnya menang gitu kan. Dulu gue dari keluarga yang wah sulit, wah akhirnya ceritanya. Terus ya Allah, ini gue mau cerita apa ya gitu. Kayaknya gue nggak punya cerita yang jatuhnya gitu. Disitulah kayaknya doa gue dikabulkan. Ya sudah, lo dapat handphone baru, atau dapat duit besar, paling setengah jam bahagianya, setelah itu kan biasa aja gitu. Tapi beda ketika lo punya santri, itu kayak apa ya? Sehingga gue punya kapokan tersendiri dong terhadap transaksi yang dimurkai oleh Allah Subhanahu Wa Taala gitu. Itu mudah buat gue untuk menolaknya gitu. Tapi kan setan ini tidak pernah berhenti mengganggu kita. Apa itu kajian literan? Kajian anak muda itu pulang kajian dapat 1 literan buat motoran, bensin kita bagikan.
Udah datang dikasih seliter bensin buat motoran. Makan juga sepuasnya. Enak banget, datang dibayar soalnya dengan bensin ya. Exactly. Masya Allah. Ibu-ibu datang pengajian, kajian, nggak dilihat cantik apa enggak gitu kan, janda atau gadis, pokoknya datang kajian, ya kan. Pulang bawa sembako.